Rolling action. Toyota Vios atau Yaris 1NZ 1 spek. Jadi ini kendalanya di bagian kaki-kaki. Suaranya gluduk-gluduk. Kemudian ada suara klutuk-klutuk juga. Jadi ingat ada 4 suara yang kita tahu, gluduk-gluduk, klutuk-klutuk, kemudian ada suara kerkit-kerkit, kemudian klatak-klatak. Itu beda-beda. Nah, di video kali ini kita akan sepil apa saja dari keempat bunyi ini, komponennya apa saja yang harus diperbaiki atau diganti. Secara umum untuk kaki-kaki mobil sama, tapi mungkin item, suku cadang atau sebagainya bentuknya saja yang beda. Jadi fungsinya sama. Jadi ini kebetulan ada Yaris 1NZ, kita akan langsung saja pengerjaannya seperti apa ya, dari sebelah kiri aja dulu karena yang sebelah kanan sudah selesai prosesnya. Jadi kita telat datangnya untuk mereview, ngambil videonya. Tapi kita akan buat videonya akan mudah dipahami dan mengerti. Dan untuk biaya yang dihabiskan untuk reparasi kaki-kaki Vios kanan kiri depan, yang ini habisnya 1,9 juta, termasuk shock breaker servis, beberapa penggantian sekarang support, kemudian link stabilizer juga diservis, kemudian bushing power armnya juga dalam angka 1,9 juta tadi. Apa saja? Ayo Mas, kita langsung saja ambil videonya. Tutup. Kita langsung saja ke unit. Ini cara mengatasi kokel atau CV joint Toyota Vios untuk mencegah terjadinya keausan yang semakin melebar. Itu kan sudah grease-nya sudah kental karena efek usia ya, umur ya. Nah, ini sedang akan dikasih grease. Jadi kalau yang bagian dalam cukup dipelorotkan seperti ini saja, tidak perlu dibongkar. Monggo Mas mekanik dikasih grease. Jadi grease boleh grease yang spek kental ya. Kalau di sini Masnya pakai yang RTR. Oke, dimasukkan ke sana dengan cara masing-masing. Jadi intinya penambahan grease untuk mencegah agar tingkat keausan tidak semakin parah. Ini suara gluduk-gluduk. Kalau belok ada suara ngelitiknya sedikit. Setelah dibongkar ya, tingkat keausan di bearing CV joint-nya bagian dalam sudah dalam. Jadi ini harus ditambah grease, dipadatkan. Kemudian untuk suara gluduk-gluduknya ini shock breaker sudah dibongkar. Kemudian karet support sudah diambil yang agak tinggi. Kemudian untuk bantalan atas ini sudah ditambah ya, sudah diakalin dengan karet khusus. Jadi nanti jaraknya di sini dengan bawah dia akan semakin kenceng. Jadi untuk mengurangi suara gluduk-gluduk dari shock breaker. Kalau yang kanan sudah selesai. Kemudian yang ini juga sudah dikasih karet tambahan. Jadi ini biar nggak terlalu tinggi. Ya ini masih gantung bannya ya. Ini sudah padat. Jadi tidak ada kekosongan di sini. Yang bikin suara bunyi kan di sini kosong. Jadi ini ditambahin karet. Biar untuk mengurangi efek benturan antara karet support dengan bodinya sini, bodi kaki-kaki. Di sini sedang dalam proses pemberian grease. Masangnya juga gampang sih kalau yang sudah bisa ya, jadi nggak perlu dilepas, cukup di posisinya ditempatkan antara itu kan 3 tuh, bolanya 3, nanti dimasukkan, kemudian ditekan perlahan. Perkenalkan kaki-kaki untuk Vios ini T-rod, ini long T-rod, kemudian di sini ada ball joint ya, ini ball joint, kemudian yang ini link stabilizer. Jadi ini juga kalau sudah robek seperti ini bikin bunyi, memang kalau dilihat nggak apa-apa, tetapi kalau dicek mekanik permasalahannya ada dari situ. Proses pemasangan shock breaker untuk Toyota Yaris. Oke, kita di atas. Ini bantalan atas balik Mas, nah gitu. Kemudian bautnya 17 mm dipasang untuk menahan dulu, kemudian lanjut ke yang bagian bawah dipresisikan untuk mempermudah masuk. Nanti kita akan sepil ulang lagi tentang kaki-kaki Toyota Yaris itu apa saja komponennya ya. Nanti kita akan sepil setelah Mas mekanik selesai mengerjakan biar kita nggak mengganggu.
Coba diocak-ocak Mas hasilnya kaya ngapa wae bakoh no, kenceng ya. Udah enggak kocak. Aman. Oke, sekarang kita sepil satu demi satu bagian kaki-kaki untuk Toyota Yaris. Tapi secara umum di mobil-mobil sama. Kita mulai dari shock breaker. Ya ini spiral ya. Kemudian as sekoknya ini link stabilizer, dia sampai ke bawah, bautnya 17 mm. Kemudian ini baut shock breaker. Biasanya kalau untuk penyetelan chamber ban yang sudah makan luar atau makan dalam, baut yang atas ini diganti dengan baut yang ukurannya lebih kecil. Ini kan 19, boleh diganti yang 17 atau 15 mm, nanti bisa disetel chambernya biar bannya tuh keluar dan masuk disesuaikan dengan sini. Kemudian ini ada T-rod di sini ya, letaknya T-rod sebentar. Nah, ini T-rod, kemudian ini long T-rod, ini bushing lower arm masih kondisinya masih utuh. Kemudian lower armnya ini jadi bentuk huruf C ini. Kemudian bushing lower arm depan ada di sini. Kita ulang, ini bushing lower arm kecil yang depan. Kemudian ini ball joint. Ini juga sering menjadi biang bunyi ketika mobil itu bersuara klutuk dan segala macam ya di sini. Bisa dicek secara menyeluruh. Kemudian suara kalau di rem dia ada suara kletak-kletak, ini as kaliper. Ini adalah karet isolator. Kalau karet isolator ini pecah atau hilang, maka dia akan menimbulkan bunyi. Ketika di rem ini akan klotak-klotak. Kemudian kalau suara dengung itu bisa dari bearing roda. Bearing roda cara ngeceknya nanti ban dipasang, kemudian diputar. Kita cek, yuk kita ke sebelah kanan yang sudah dipasang. Cara ngecek bearing roda nih, ini diputar manual seperti ini saja. Kemudian tangan kita letakkan di sini. Kemudian kalau dia bearingnya kena, suara bengung ketika kecepatan 40 atau 50 ke atas, maka permasalahannya ada di bearing roda. Di sini letak kerasanya. Nah, ini permasalahannya di bearing roda. Didengarkan juga, dia sudah kedengeran kok kalau dia bermasalah di bearing roda. Sekarang kita kembali ke sebelah kiri. Untuk sepil bagian kaki-kaki sudah ini. Kemudian sudah semua ya, long T-rod segala macam. Ini mobilnya Vios manual X taksi, tapi perawatannya sudah upgrade, sudah terbaik, sudah lumayan, sudah kita perbaiki di sini. Oke, jadi cukup simple, mudah, gampang. Jadi untuk perawatan mobil, khusus untuk bagian kaki-kaki, itu kalau ditanya suara gluduk-gluduk nggak bisa nganalisa, kecuali kalau datang ke bengkel langsung. Nanti teknisinya mengecek, mengetahui kondisinya, nanti baru bisa estimasi masalah harga, kemudian estimasi waktu pengerjaan. Ngono. Oke Kak, bannya pasang Kak. Untuk biaya perbaikan untuk yang di Yaris ini ya, ini habisnya 1,9 juta karena harus ganti karet support kanan kiri. Kemudian long T-rod sebelah kiri diganti. Kemudian link stabilizernya didandanin, diservis. Kemudian juga melakukan reparasi shock breaker. Ini shock breakernya kita servis, kita ganti sealnya kanan kiri ya. Karena sudah bocor, jadi untuk diganti juga biayanya cukup mahal. Jadi total ini untuk perbaikan kaki-kaki, menghaluskan kembali suaranya itu 1,9 juta. Toyota Vios. Perhatikan pengencangkan roda. Nah, jadi kalau mengencangkan roda, ini yang baik adalah yang baik dan benar dari atas ke bawah. Jadi sistemnya menyilang. Jangan dari sini ke sini ya. Melainkan dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Itu nanti pressure-nya akan tepat. Jadi kekencangannya akan terukur.